Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya coba mau buat konten untuk sharing-sharing view saya soal market ya, sama ada beberapa saham yang menurut saya ya masih oke lah untuk di WL di tengah kondisi market hari ini ya. Hari ini eh, marketnya tanggal 3 Juni, koreksinya dalam banget teman-teman, bahkan tadi sempat di 5% ya, low-nya ya. Dan hari ini volume transaksi yang terjadi di pasar reguler itu ada 23T, yang mana ini juga termasuk besar dengan foreign outflow sekitar 500 ya, 800 ya, 800 miliar, sorry 800 miliar. Dan 800 miliar saham-saham yang di sell off sama foreign masih di big banks ya. Jadi kalau ingat teman-teman kemarin ada yang nanya, Bang BBCA sama BBRI gimana, masih kira-kira untuk dibeli untuk dividen gimana gitu ya. Kemarin saya bilang langsung clear ya, saya bilang foreign masih sell off. Jadi ya belum, saya pikir tunggu-tunggu dulu, dan ini proven ya kalau teman-teman kemarin atau 2 hari yang lalu ya beli big banks ya suffer pasti portonya gitu ya. Dan di tengah kondisi ISG yang masih jelek gini teman-teman, saya sih masih tetap ada ya, masih tetap ada opsi yang masih ada harapan lah gitu ya. Jadi masih coba-coba cari peluang gitu. Jujur sih trading hari ini juga saya kurang begitu oke, nanti saya jelasin lah ya. Intinya saya mau disclaimer dulu, saya sharing di sini hanya saham yang berdasarkan analisa pribadi saya menarik, dan ya di tengah kondisi market yang lagi kayak gini pun gitu ya, kalau Anda teman-teman scalping ya masih tetap ada potensi teman-teman untuk cari cuan gitu ya, kecuali yang portonya swing atau beli dan hold barang ya pasti suffer sih, saya tahu itu. Gitu ya teman-teman. Jadi disclaimer juga kalau tidak ada kepastian ya saham yang saya info ini naik. Jadi ya teman-teman mudah-mudahan bertanggung jawab dan mengerti ya. Eh, Jadikan ini sebagai watchlist ya, jangan sembarang HK gitu ya. Di tanggal 4 saya punya MSIN ya, SSIA sama Brand. Brand masih sahamnya Pak PP menurut saya satu-satunya yang secara price action cenderung masih mau saya pantau. Karena alasannya nanti saya bahas satu persatu ya. Dan sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk dua orang di sini. Ada eh, Bapak Ardani Sukri ya, Bapak Ardani Sukri yang sudah traktir saya kopi. Terima kasih Pak. Juga di sini ada Bapak atau Ibu Optimis 189 yang sudah traktir saya kopi juga. Terima kasih ya Bapak-bapak atau Ibu-ibu ya yang udah traktir saya kopi. Mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak. Cuman ini di traktirnya tadi sore sama kemarin malam ya. Saya nggak tahu nih cuannya cuan saham apa nih. Kalau saya hari ini CL sih. Kacau marketnya. Jadi ya hari ini tanggal 3 Juni saya mention ada 4 saham cuan, DSSA, MNN sama Brand, dan satu-satunya saham yang saya entry di hari ini adalah DSSA. Dan itu pun saya kena CL ya. Jadi saya belinya itu 690 ya. Sebenarnya saya TP di sini terus gatal gitu ya. Saya pikir wah ini masih, akhirnya saya CL, dan overall satu hari ini merah portonya gitu ya. Dan saham lain saya langsung sedikit tutup mata karena itu di sesi satu, beberapa waktu setelah sesi satu berjalan gitu ya, jam 9 jam 10 tuh saya lihat indeksnya ini koreksi gitu ya. Dan langsung terlihat di saham-saham yang jadi universe saya, dan WL saya tuh ngedrop semua. Jadi makanya saya tahan diri, nonton-nonton aja, lihat-lihat aja gitu ya. Dan ya terbukti gitu ya, dari 4 saham yang kemarin saya mention cuan ini minusnya 7%. Sedikit review data transaksinya, ini saya asumsikan banyak sekali retail yang masuk. Jadi kurang oke. Ya kalau kemarin saya mention cuan karena saya pikir cuan sama Brand akan jadi dua saham Pak PP yang bakal dipakai untuk gendong indeks gitu ya. Ternyata ini enggak, ternyata enggak gitu ya, karena kalau ngelihat data transaksinya ya ini retail sih saya rasa cuan. Jadi cuan udah kurang oke. AMMN juga saham yang kemarin saya pikir data transaksinya bagus, justru hari ini dia dapat guyuran deras gitu ya. Log ARB ya, jadi kacau lah. Cuma ini udah kelihatan sih dari opennya aja dia udah langsung merah. Jadi kalau teman-teman nge-WL, sekedar saran ya jangan entry di saham yang merah gitu ya. Pilih dari 4 atau 3 yang saya mention, cari yang hijau opennya gitu ya. Kejar yang hijau kalau saya scalping gitu ya.
DSSA satu-satunya saham yang masih hijau dari WL saya kemarin atau hari ini gitu ya, WL saya hari ini, tapi saya pribadi CL di sini 2-3%-an saya CL gitu ya. Dan ya brand masih saya mention karena dia sebenarnya tadi sempat merah gitu ya, dan di menjelang closing dia kembali ditarik. Nanti saya coba bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasi, ada satu berita yang kurang mengenakan gitu ya. Jadi ada informasi yang ngeluarin Stockbit, informasinya sumbernya dari Bloomberg, yaitu CCCD adalah sebuah lembaga, jadi China Coal Transportation and Distribution Association gitu ya. Jadi ini dia melaporkan importir Cina itu menunda pengiriman batu bara. Jadi ya buat teman-teman yang belum tahu, negara kita Indonesia adalah eksportir batu bara gitu ya. Jadi kalau seandainya ada laporan yang importir Cina itu menunda pengiriman, ini sebuah informasi yang kurang mengenakan ke market gitu ya. Dan ya ini terjadi gitu ya karena kekhawatiran ya. Jadi kekhawatiran rencana pemerintah untuk memusatkan ekspor komoditas melalui Danantara, itu yang satu pintu itu ya. Jadi ini saya pikir jadi salah satu katalis negatif, selain ya udah jelas ini rupiah kita terus melemah. Per saat ini video di tag ini sudah 17.943. Jadi kayaknya udah semakin dekat ke 18.000. Ini jadi juga berita yang kurang bagus gitu. Jadi ya gitulah. Tadi terbukti bahwa foreignnya masih net sell ya, tadi udah saya sampaikan di awal. Cuma ya kita coba cari-cari peluang aja teman-teman di 3 saham ini menurut saya yang menurut saya menarik gitu ya. Alasannya kenapa menarik? Karena di tanggal 3 Juni ini yang melakukan pembelian terbesar, top satunya itu adalah MSIN gitu ya. MSIN ini top bayarnya EP ini adalah afiliasinya mereka juga, MNC Sekuritas. Jadi ya ini satu grup. Kalau ngelihat data ngelihat komposisi secara teknikal, ini ada indikasi rebound gitu ya, rebound dengan volume. Ya technical rebound ini ya coba kita manfaatin untuk trading, again tidak untuk hold. Jadi ya ini juga chart openingnya cakep ya, dia intradaynya nggak ngebuat lower low, chartnya cakep gitu. Jadi mudah-mudahan sih dia besok melanjutkan kenaikan gitu ya, kita bisa pantau-pantau. Menurut saya sih ini oke ya. Dan dia salah satu saham yang tidak terpengaruh sama penurunan indeks yang dalam gitu ya. Yang kedua ini SSIA. SSIA ini ada di keterbukaan juga Henan Putirai ya. Nah, tanggal 2 kemarin Henan Putirai net buy lagi gitu ya. Melakukan pembelian ya, ini mengindikasikan ada sesuatu yang bagus di sini, dan reflect ya data transaksinya juga oke. Ini saham merah, cuma kalau seandainya untuk di scalping sebenarnya upside-nya spread-nya tidak terlalu lebar ya, karena ini saham memang pergerakannya nggak kencang-kencang banget. Cuman saya tahu saya pernah cuan di sini ya, kalau nggak salah ya April ya. Saya sempat mention untuk swing kalau saya nggak salah, lupa ingat gitu ya. Jadi SSIA juga jadi salah satu saham yang saya pantau di tengah penurunan market. Ini data transaksinya clear, retail di sisi kanan gitu ya. Cuma ya masih sabar-sabar, mudah-mudahan gak keseret indeks. Yang ketiga yang saya mention juga adalah brand. Tadi saya udah sempat mention di awal bahwa dia ditarik menjelang closing. Dan kalau ngelihat komposisi data transaksi per hari ini juga ada indikasi retail keluar. Jadi ya mungkin saya berasumsi ya brand ini masih ada agenda lah. Mungkin masih dalam masuk dalam kategori harga yang murah gitu ya. Soalnya saham-saham Pak PP yang lain tuh gimana ya, apalagi TPIA. Teman-teman lihat TPIA ini minus 15% ya, dan keluar informasi ini net sell-nya YU teman-teman, net sell-nya YU. Dan kalau kita lihat di insidernya TPIA ini per tanggal 2 Juni kemarin, ini SCG Chemical ini dia mengkonversi ya. Ini kayaknya kalau dari 0 menjadi 10%, ini mengkonversi ini seperti ini, bisa ditelusur di keterbukaan informasi sebenarnya, cuman agak panjang. Cuman ini previewsnya 0, jadi ini sebelumnya bukan saham yang scriptless gitu ya. Ini sepertinya Warkat yang di-convert jadi scriptless, dan dia pakai broker YU, dan YU di hari setelahnya, hari ini tanggal 3 Juni dia net sell
value-nya gede nih ya, 1T. Jadi hati-hati sih, hati-hati gitu ya. Dan saham-saham PAPP yang lain juga saya lihat masih belum, ya BRPT, aduh ini nge-mix, PTRO juga jelek ya, OD, nge-mix juga, cuan juga tadi udah saya mention, saya ngelihatnya kurang begitu oke. Satu-satunya PAPP yang mungkin masih bisa saya pantau untuk trading ya mungkin brand gitu ya. Tapi again, mungkin sedikit saya sharing aja strategi kalau di kondisi market yang lagi kayak gini karena saya trading gitu ya atau scalping. Jadi saya tuh disiplin. Jadi mungkin ini yang banyak teman-teman berbeda gitu ya point of view. Kalau saya nggak sesuai saya cut, 3-4% saya cut. Jadi terkadang saya juga kena CL dalam gitu ya kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu ya, kalau lagi volatil banget saya kena CL dalam, tapi biasanya saya disiplin di range 3-4% saya buang sih gitu. Jadi makanya kondisi saat ini saya full cash dan ya berharap sih sebenarnya masih ada pantulan-pantulan di IHSG kita, karena kalau ngelihat chartnya gitu ya, kalau ngelihat chart si IHSG ya ini harusnya sih 5.800 ini kuat ya. Ya sempat dijebol juga low-nya ya. Low-nya 5.842 sempat tuh. Jadi ya mudah-mudahan ada rebound ya, ada rebound dan bisa kita manfaatin. Dan kalau ada rebound saya yakin, saya punya keyakinan sih ya, saham-saham yang kayak gini tuh bakal hijau pekat nantinya gitu ya. Seperti gitu. Cuma ya again mudah-mudahan sih besok marketnya oke. Cuma kalau nggak oke saya mungkin pantau-pantau lagi. Jadi ya bersabar, mudah-mudahan badai cepat berlalu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa cari uang lagi di market dengan enak. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau teman-teman mau tanya boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam cuan.